Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita kembali dalam acara SOS hari ini. Kita akan belajar firman Tuhan sama-sama. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Terima kasih buat segala berkat anugerah yang kami terima. Penyertaan dan perlindungan Tuhan luar biasa. Kami ada oleh karena anugerah Tuhan. Sebentar kami kembali belajar firman-Mu. Berbicaralah buat kami semuanya Roh Kudus. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, dimanapun kita berada hari ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dalam acara hari ini dengan judul Iman dan Perbuatan. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa relasi antara iman dan perbuatan itu? Kita akan buka Alkitab kita sama-sama. Kita baca dalam Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-14. Saya ulang, Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata, apa gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, dia adalah orang yang percaya, padahal ia tidak mempunyai perbuatan. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jadi Bapak Ibu Saudara, dari firman ini berkata bahwa iman dan perbuatan itu punya relasi, punya hubungan. Menjadi orang Kristen bukan saja beriman, tapi harus menunjukkan kehidupan di dalam perbuatan, dalam iman itu sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, banyak orang percaya Yesus, pengikut Yesus, beriman, tetapi fakta kehidupan yang dijalani hari-hari tidak menunjukkan imannya, tidak menunjukkan bahwa dia adalah pengikut Kristus, dan tidak menunjukkan bagaimana perbuatan seperti gurunya, seperti Tuhannya, seperti Tuhan kita, di mana kita mengikuti setiap jejak kehidupan Tuhan Yesus. Maka daripada itu Bapak Ibu Saudara, penting sekali menjadi orang percaya bukan saja beriman titik, tetapi ada garis panjang kehidupan yang harus kita kerjakan, yaitu di dalam perbuatan kita. Perbuatan kita lah itu yang menentukan iman kita. Kalau perbuatan itu sesuai dengan apa yang diajarkan Tuhan, berkarakter seperti apa yang diajarkan firman Tuhan, maka itu menunjukkan siapa kita. Kita beriman di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, beriman tapi kalau tidak ada perbuatan, tidak ada tindakan atau karakter, tidak ada gunanya. Menjadi orang Kristen tetapi karakter dan tindakannya tidak seperti Yesus, itu tidak ada gunanya. Jadi Bapak Ibu harus menyadari ini. Bahkan iman itu tidak bisa menyelamatkan. Memang Bapak Ibu Saudara, keselamatan itu beriman kepada Tuhan Yesus yang mati di kayu salib. Tetapi perjalanan hidup yang panjang yang kita akan lalu setiap hari, setiap bulan, kita harus menunjukkan perbuatan dan tindakan karakter kita sebagai pengikut Yesus. Lah banyak hal di sini Bapak Ibu Saudara, beriman, percaya Yesus, menjadi orang Kristen, tetapi kehidupannya tidak seperti guru kita, Tuhan kita. Apa yang Tuhan ajarkan dalam setiap kehidupan kita. Makanya iman dan perbuatan itu ada hubungan yang harus kita mengerti, dan yang kita pahami bahwa iman itu bukan titik, tetapi setelah itu ada kehidupan yang terus berjalan, yaitu kita harus menunjukkan perbuatan karakter kita, Bapak Ibu Saudara. Dan di sini adalah namanya fase, Bapak Ibu Saudara. Fase itu adalah sendiri adalah artinya tahapan, Bapak Ibu Saudara, tingkatan perjalanan proses kehidupan kita, di mana kita menjadi orang yang beriman dan menempuh kehidupan keimanan kita ini menunjukkan siapa hidupan kita, dan kita harus berkarakter, bertindak dalam perbuatan seperti iman kita, Bapak Ibu Saudara. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar dari kisah yang luar biasa yang tertulis dalam Matius 19 ayat 16 sampai 26, Bapak Ibu Saudara. Ini menunjukkan bahwa mengikut Yesus, Bapak Ibu Saudara, imannya harus sertai dengan perbuatan yang menunjukkan karakternya sebagai pengikut Yesus, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kesempatan, keadaan dan kondisi yang Bapak Ibu hadapi setiap hari, hidup ini harus menunjukkan bagaimana berkarakter dan berbuat seperti apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Matius 19 ayat 16 sampai 26, saya bacakan Bapak Ibu Saudara. Ada seorang yang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jadi ada seorang anak muda yang kaya, Bapak Ibu Saudara, bertanya kepada Tuhan Yesus, bagaimana caranya untuk memperoleh hidup yang kekal, Bapak Ibu Saudara. Dan perbuatan apa yang harus
dilakukan oleh anak muda ini. Anak muda ini, Bapak Saudara. Jadi Bapak Ibu mengerti ada kata perbuatan baik. Jadi Bapak Ibu Saudara, iman itu langkah yang pertama di dalam setiap kehidupan kita, yaitu melakukan yang pertama perbuatan baik. Jadi yang jadi orang Kristen itu harus menunjukkan perbuatan baik. Lah perbuatan baik apakah Tuhan yang harus aku lakukan untuk menempuh kehidupan kekal nanti? Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kata perbuatan baik ini adalah agathos. Agathos sendiri pengertiannya adalah sifat yang baik secara universal. Hidup yang bisa bermanfaat, jujur atau hidup terhormat. Lah menjadi orang beriman Bapak Ibu Saudara, kita harus memiliki sifat awalnya baik secara universal. Hidup jujur, terhormat, dan melakukan segala kebaikan seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Ini langkah perbuatan kita. Jadi kalau ada orang Kristen tidak bisa berbuat baik, dipertanyakan imannya, dipertanyakan bagaimana dasar kepercayaannya kepada Tuhan Yesus. Lah kisah ini menunjukkan bahwa perbuatan baik apa? Lah mindset kita harus mengerti bahwa menjadi orang Kristen itu yang pertama, iman kita harus menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang bisa menunjukkan kebaikan, yaitu secara universal bisa diterima oleh banyak orang. Hidup kita bisa bermanfaat bagi banyak orang. Hidup kita melakukan dengan kehidupan yang terhormat, jujur, melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Anak muda ini bertanya kepada Tuhan Yesus seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, iman dan perbuatan itu harus yang pertama dilakukan adalah fasenya adalah perbuatan baik, agathos, yaitu kita diterima oleh universal dan kita menjadi pribadi-pribadi yang baik di hadapan manusia mau di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara, ayat 17. Jawab Yesus, apa sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Tuhan Yesus menjawab, yang baik itu miliknya Tuhan. Tetapi kalau engkau anak muda pengen mendapatkan kehidupan kekal, turuti perintah Allah. Nah disinilah Bapak Ibu Saudara, iman kita harus menunjukkan di mana kita taat terhadap perintah Allah, Bapak Ibu Saudara. Nah perintah Allah di sini konteksnya kata yang dipakai adalah tereo, Bapak Ibu Saudara, yaitu hidup berkenan karena menuruti perintah. Jadi langkah kehidupan iman kita yang pertama adalah perbuatan baik, yang kedua adalah menuruti perintah, yaitu dengan hidup berkenan, Bapak Ibu Saudara. Ini menunjukkan keimanan kita, menunjukkan kita mengikut Yesus. Bagaimana kita mentaati perintah, bagaimana kita mentaati apa yang menjadi maunya Tuhan di dalam setiap perjalanan iman Bapak Ibu Saudara. Dikatakan ayat 18, kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati ayah dan ibumu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, Bapak Ibu Saudara. Itu yang diungkapkan Tuhan. Lah kata tero ini, hidup menuruti dengan hidup berkenan, itu pengertiannya memperhatikan kehidupan sesama, menjaga sesuai perintah, untuk mengalami perintah itu di dalam perbuatan dan tindakan kehidupan yang dijalani pribadi itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, iman itu yang kedua dalam menunjukkan perbuatan adalah bagaimana kita menuruti perintah Tuhan, dan disitulah Tuhan mendapatkan kehidupan kita berkenan. Perintah ini sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Alkitab, sehingga kita bisa menjalaninya bersama dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan iman Bapak Ibu Saudara? Bagaimana dengan kehidupan kita? Kita beriman kepada Yesus, tapi apakah dalam kehidupan sehari-hari kita melakukan perintahnya? Kita taat kepada setiap apa maunya Tuhan. Kita taat pada setiap apa yang Tuhan sudah firmankan. Tuhan menegaskan, ayo lakukan perintah. Apa jawaban anak muda itu, Bapak Saudara? Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang akan masih kurang. Nah, jadi sudah kuturuti. Jadi tadi perbuatan baik, yang kedua menuruti perintah, tereo, Bapak Ibu Saudara, menuruti perintah akhirnya hidup bisa berkenan. Sekarang apa lagi? Dikatakan oleh Tuhan Yesus, kata Yesus kepadanya ayat 21, jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga,
Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Jikalau engkau ingin sempurna anak muda, apa yang kau miliki jual, bagi-bagikan sama orang miskin dan ikut aku, Bapak Ibu Saudara. Jadi iman itu relasi dengan perbuatan. Yang pertama perbuatan baik, yang kedua adalah menuruti perintah menghasilkan hidup berkenan, dan yang ketiga puncaknya Bapak Ibu Saudara, iman kita harus menunjukkan perbuatan di mana kita bisa sempurna. Nah, di sini dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada anak muda itu, jual apa yang kau miliki, bagi-bagi sama orang miskin dan ikut aku, Bapak Ibu Saudara. Yuk Bapak Ibu Saudara, kita soroti kata sempurna. Kata sempurna ini kata yang dipakai adalah teleos, Bapak Ibu Saudara. Pengertian yang pertama itu mengakhiri, menyelesaikan panggilan, tidak mengingini apapun, menjadi dewasa dan genap atau utuh, Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan menghendaki supaya setiap orang yang mengikut Yesus, setiap orang yang beriman kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, bisa menyelesaikan pertandingan imannya, tidak mengingini apapun di dunia ini selain Tuhan Yesus, dan memproyeksikan kehidupan untuk kehidupan yang akan datang, yaitu langit baru dan bumi baru, dan akhirnya menjadi pribadi yang dewasa dan didapati Tuhan menjadi orang yang penuh, tidak bercacat celah. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita menelaah apa yang menjadi kisah di mana Tuhan Yesus bertemu dengan anak muda yang kaya ini. Iman harus menunjukkan perbuatan baik. Iman harus menunjukkan menuruti perintah Tuhan dan menghasilkan hidup berkenan. Dan puncak yang terakhir yang Tuhan mau dalam kehidupan kita harus sempurna, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, berarti kita bisa berkata kalau iman itu harus menunjukkan hidup baik, berkenan dan sempurna. Makanya Paulus pun menjelaskan supaya kita mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna, sampai didapati hidupan kita tidak memiliki keinginan apapun, bahkan kesenangan apapun selain menyenangkan hati Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa dari kisah ini menunjukkan bahwa anak muda yang kaya ini dia pergi, sebab dikatakan karena banyak hartanya. Ayat 22 berkata begini, ketika orang muda itu mendengar perkata itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya, Bapak Ibu Saudara. Karena dia masih memiliki sesuatu yang membuat dia bisa nyaman, membuat dia bisa bahagia, membuat dia bisa damai, yaitu dengan memiliki setiap apa yang dimiliki dia. Sehingga dia tidak berani meninggalkan segala sesuatu dan menjadi sempurna mengikuti Tuhan. Sementara Bapak Ibu Saudara, dia sudah melakukan hidup berkenan dari masa muda dan dia melakukan perbuatan baik. Iman kita Bapak Ibu Saudara harus menunjukkan sampai titik di mana kita pertama berbuat baik, berkenan dan sempurna. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti bahwa dunia dan segala fasilitas dunia bukan kebahagiaan kita. Dunia dan segala fasilitas dunia ini bukan kebahagiaan kita. Kebahagiaan kita itu adalah Tuhan Yesus sendiri, di mana kita harus mengosongkan diri kita dan kita berkata, Tuhanlah segalanya, Tuhanlah kebahagiaanku, Tuhanlah tujuan hidupku, hidup kekelah tujuan proyeksi hidupku, perjalanan imanku. Dengan kondisi keadaan yang terjadi seperti ini Bapak Ibu Saudara, yang kita hadapi hari-hari ini, bahwa hidup ini singkat, hidup ini cuma masa-masa penampian, hidup ini cuma masa-masa persiapan. Jadi membuktikan bahwa yang berarti itu harus Yesus dalam kehidupan kita. Dan hidup kita harus melakukan perbuatan baik, menuruti firman Tuhan dan sampai titik sempurna. Pertanyaan pasti berkata begini, apakah bisa sempurna? Apakah bisa mampu kita bisa berbuat baik, hidup berkenan dan sempurna? Kalau kita memakai diri kita sendiri, kekuatan Bapak Ibu Saudara sendiri, tidak akan bisa. Maka dikatakan dalam penjelasan Yesus di ayat 23, Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Bukan masalah kekayaannya Bapak Ibu Saudara, bukan masalah apa yang dimilikinya membuat dia tidak bisa masuk dalam perkenanan menjadi titik sempurna, tetapi respon hidupnya yang membuat kehidupan dia bahagia, kehidupan yang menyenangkan, sukacita, dan tujuannya apa?
Nah seharusnya Tuhan yang harus kita ikuti, Bapak Ibu Saudara. Ketika murid-muridnya mendengar itu ayat 25, sangat gempaklah mereka dan berkata, jika demikian siapa yang dapat diselamatkan? Baru Tuhan Yesus berkata ayat 26, perhatikan. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Bagi pemikiran kita, bagi murid-murid waktu itu, bagaimana orang bisa berbuat baik, berkenan, dan menjual segala miliknya dan menjadi sempurna, menyenangkan hati Tuhan. Dalam pemikiran waktu itu tidak mungkin, tapi Tuhan berkata, dikatakan, tetapi bagi Allah sesuatu itu bisa terjadi dan mungkin. Bagaimana dengan melakukannya? Kita menyerahkan hidupan kita kepada Tuhan oleh pimpinan Roh Kudus, oleh dorongan yang kuat bahwa Tuhan segalanya. Dan Tuhan yang memampukan kita untuk bisa berbuat baik, hidup berkenan, dan sampai titik sempurna, didapati Tuhan menjadi hamba yang baik dan setia. Doa saya Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada hari ini, ayo sertakan perjalanan iman kita dengan perbuatan, yaitu perbuatan baik, hidup berkenan, dan sampai titik sempurna. Dengan waktu yang singkat, dengan kondisi dan keadaan seperti ini, harus Tuhanlah menjadi kebahagiaan kita semuanya. Harus Tuhan Yesuslah menjadi tujuan hidupan kita semuanya. Apa gunanya kita memiliki segala sesuatu yang di dunia ini, tapi kita kehilangan nyawa kita? Mari Bapak Ibu Saudara, apa yang kita dipercayakan Tuhan dalam kehidupan kita gunakan untuk kemuliaannya. Apa yang dipercayakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita gunakan untuk apa yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga iman kita harus kita sertai dengan perbuatan dalam proses kehidupan yang terus berjalan. Yaitu yang pertama tadi, perbuatan baik, hidup berkenan, dan sampai titik sempurna. Apakah bisa? Bagi Tuhan bisa, bagi Tuhan mungkin. Demikian Bapak Ibu Saudara untuk renungan yang saya sampaikan hari ini. Mari saya mengajak kita berdoa semuanya. Satukan hati, satukan pikiran kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan Yesus tentang setiap apapun yang Tuhan buat dalam setiap kehidupan kami. Kami menjadi orang-orang yang percaya, kami menjadi orang-orang yang beriman. Tetapi iman kami tidak cuma sampai di sini Tuhan, tapi kami harus menunjukkan perbuatan dan karakter kehidupan kami, yaitu berbuat baik, hidup berkenan, dan sampai kehidupan kami didapati Tuhan sempurna. Untuk itu Tuhan Yesus beri kekuatan buat kami, supaya kami tahan terhadap godaan dosa. Kami memproyeksikan hidupan kami untuk kekekalan, dan Tuhanlah segalanya dalam setiap kehidupan kami. Setiap apapun yang kami lakukan, entah di dalam pekerjaan, rumah tangga, hubungan suami istri, anak, dan semua hal yang kami lakukan Tuhan berkati, Tuhan sertai, dan Tuhan lindungi. Kami juga tidak lupa berdoa buat Gereja Imam Matarajani di Surabaya, mau di Tulungagung, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Semua jemaat, semua pelayan Tuhan di dalam nama Yesus diberkati. Kami juga tidak lupa berdoa buat Bapak Gembala, Pak Pendeta Jameson dengan Ibu, bersama dengan anak menantu, dan segala aktivitas yang beliau lakukan di dalam pelayanan maupun apapun. Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, dan Tuhan menjagai. Terima kasih buat renungan hari ini. Kami mau belajar untuk beriman dan menunjukkan iman karakter kami seperti Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.